Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, nama saya Marcos Sumi dengan NIM 225081178. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil kinerja saya sewaktu magang untuk dijadikan menjadi konversi nilai di semester 6. Izin, pertama-tama untuk latar belakang, di mana program magang ini menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk melakukan adaptasi akademik di dunia kerja, dan BMKG sebagai lembaga vital penyedia data meteorologi, klimatologi, dan geofisika membutuhkan inovasi digital untuk meningkatkan layanan publik dan operasional internal. Dalam magang ini, kami di Bengkulu, saya berperan sebagai pengembang backend sistem buku tamu digital untuk 3 stasiun kerja. Sistem ini menggantikan pencatatan manual, database yang terpusat, dan resapi menggunakan SDF dan Supabase. Lalu saya mencakup autentikasi, pengelolaan data pengunjung, serta penyimpanan data tanda tangan digital. Proyek ini memperkuat keterampilan teknis, kolaborasi tim, dan pemahaman akan kebutuhan pengguna, sekaligus kontribusi pada transformasi digital layanan BMKG. Oke, untuk tujuan dan manfaat, pertama di tujuannya untuk melakukan ilmu informatika, ilmu kerja profesional, khususnya untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web sesuai dengan kebutuhan operasional BMKG. Lalu ada berkontribusi pada digitalisasi layanan publik dan manajemen data internal, termasuk untuk PTSP, buku tamu digital, dan database geofisika. Lalu terakhir ada mengasah keterampilan kerja tim, lintas disiplin, komunikasi efektif, dan pemahaman budaya kerja atas pemerintah. Untuk manfaatnya sendiri bagi mahasiswa, peningkatan keterampilan teknis dan soft skill, pengalaman kerja di instansi pemerintah, portfolio proyek nyata, kesiapan kerja profesional, dan penerapan etika kerja. Untuk instansi sendiri, dukungan tenaga terampil, peningkatan efisiensi layanan publik, optimasi IT, transfer pengetahuan, dan peluang kerja sama berkelanjutan. Dan untuk perguruan tinggi, penguatan relevasi kurikulum, peningkatan kualitas lulusan, kolaborasi strategi dengan instansi, dan penguatan citra akademik. Ini untuk deskripsi instansinya, kami di BMKG, di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas untuk melakukan pengamatan, analisis, dan penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami. BMKG di Provinsi Bengkulu memiliki 3 unit kerja, yaitu pertama adalah Meteorologi Fatmawati Soekarno. Di stasiun ini mengamati cuaca penerbangan dan informasi cuaca harian. Lalu ada stasiun klimatologi Bengkulu, di mana di stasiun ini menganalisa data iklim jangka panjang dan menengah untuk pertanian dan lingkungan. Dan terakhir di geofisika itu melakukan pemantauan gempa bumi dan aktivitas seismik untuk mitigasi bencana. Di 3 stasiun ini berperan penting dalam mendukung sektor transportasi, pertanian, kelautan, perencanaan pembangunan, dan tanggap darurat bencana, serta mendorong digitalisasi layanan publik untuk distribusi informasi yang lebih akurat. Selanjutnya tentang proyek ini saya membuat sistem aplikasi buku tamu digital untuk 3 stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika Bengkulu dengan tujuan menggantikan metode pencatatan kunjungan manual dengan sistem digital berbasis web. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan data pengunjung lebih cepat, terstruktur, dan dapat diakses secara real-time, sekaligus menyediakan fasilitas manajemen data bagi admin melalui dashboard yang interaktif. Di sini untuk front-end menggunakan Next.js yang memungkinkan akses mudah untuk desktop dan mobile, menyediakan alat untuk peminjaman data digital, termasuk pengumpulan data, identifikasi, dan pelacakan digital, serta dashboard untuk analisa dan penyaringan data. Ini semua dikerjakan oleh satu framework Next.js, framework dari JavaScript. Untuk backend sendiri menggunakan Next.js dengan arsitektur modular yang memungkinkan pengembang dan pemelihara, serta integrasi dengan Supabase sebagai penyedia basis data Postgre, SQL, autentikasi, dan penyimpanan file. Dan Next.js dan Next.js ini sedang naik-naiknya, jadi terbilang cukup teknologinya terbilang cukup berkembang, di mana Next.js ini saya membuat API endpoint
terpisah untuk pengunjung dan admin. Pengunjung dapat mengambil data stasiun, mengambil mengisi buku tamu, lalu melakukan pencarian dan melihat jumlah kunjungan. Sementara admin bisa autentikasi, mengolah profil, mereset data sandi, serta mengolah buku tamu. Sementara dashboard ini menyajikan statistik kunjungan sesuai peran admin, di mana admin hanya dapat melihat data pada stasiun tertentu, sementara per admin dapat mengakses seluruh data. Semua data kunjungan, semua data pengunjung, buku tamu, admin, stasiun, dan lokativitas tersimpan di Supabase Postgres. Sedangkan file tanda tangan admin diunggah ke storage Supabase dengan URL yang dapat diakses oleh frontend. Keamanan sistem dijaga melalui autentikasi dan otoritas keuangan Supabase. Serta dukungan dari API disediakan secara otomatis menggunakan Swagger pada endpoint API. Untuk metode pelaksanaannya, tahap pertama itu adalah pelaksanaan, perancangan. Tahap pertama itu ada tahap perancangan planning, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna, lalu menganalisis fitur yang dibutuhkan, lalu menentukan teknologi, dan penyusunan backlog produk. Lalu yang kedua, sprint development, dikarenakan menggunakan backlog. Jadi ini kami menggunakan Agile, metode Agile untuk pembuatan aplikasi ini. Jadi di sprint development ini pertama menetapkan durasi per modul, lalu membagi backlognya, implementasi modul secara bertahap, review dan demo. Dan di tahap review dan demo pasti ada testing dan feedback. Di mana ini kita di testing dan feedback ini pertama melakukan unit testing, integration testing, revisi fitur berdasarkan masukan dan penguji, lalu keamanan, yaitu melakukan validasi token, filtering dan data per peran. Ini khusus admin. Lalu untuk development di sini untuk bagian API-nya di deploy di Railway atau Vercel. Di Railway atau di Vercel. Sebelum di deploy ke server BMKG-nya. Ini hanya untuk uji coba untuk testing dan diintegrasikan dengan front-end tentu saja. Lalu terakhir ini proses kelima, maintenance ini untuk kedepannya, di mana kami melakukan monitoring performa, juga penambahan fitur sesuai kebutuhan baru, tapi maintenance ini ya sesuai dengan kebutuhan BMKG itu sendiri. Selanjutnya untuk tujuan proyek, pertama itu mengubah proses pencatatan buku tamu dari metode manual berbasis kertas menjadi sistem online yang lebih cepat, akurat, dan terpusat. Dengan ini data kunjungan dapat langsung tersimpan dan dapat diakses secara real-time tanpa perlu input ulang. Lalu menyediakan serangkaian endpoint untuk mencatat dan mencari dan memfilter data kunjungan berdasarkan tanggal atau periode tertentu. Hal ini memudahkan pembuatan laporan dan analisis tren kunjungan secara fleksibel. Lalu ada mendukung proses login, perbaruan profil dan data sandi dengan sistem autentikasi dan otorisasi berbasis peran admin dan admin, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai haknya. Lalu menyajikan data kunjungan dalam bentuk ringkas table dan grafis, interaktif, statik, interaktif dalam bentuk ringkasan table dan grafis interaktif. Statistik disesuaikan dengan peran admin yang hanya melihat data stasiun yang sesuai dengan data stasiun yang dipegangnya, sementara admin dapat melihat seluruh data. Lalu untuk mengelola data tanda tangan pengunjung dan foto admin ke Postgres storage, kemudian menghasilkan URL file yang aman dapat diakses oleh front-end untuk ditampilkan di aplikasi. Dan terakhir, saya menggunakan Swagger untuk menghasilkan dokumentasi API secara otomatis sehingga mempermudahkan tim pengembang lain untuk memahami, menguji, dan mengintegrasi ke sistem atau aplikasi lain. Nah, untuk fitur utama di sini yang pertama adalah itu isi buku tamu. Untuk ini, di mana pengunjung dapat mengisi formulir buku tamu, dengan memilih stasiun tujuan, mengisi identitas tujuan, kunjungan, dan tanda tangan. Itu otomatis simpan ke dalam sistem dan langsung diakses oleh admin. Nah, untuk admin sendiri ini ada table kelola admin, di mana admin ini dapat melihat daftar kunjungan yang tercatat di sistem, lengkap dengan fitur pencarian dan filter berdasarkan tanggal atau periode tertentu untuk memudahkan analisis dan pemantauan data. Lalu terakhir, terutama terakhir adalah data, di mana diekspor dengan format Excel atau PDF untuk keperluan laporan, arsip, atau distribusi data ke pihak tertentu. Untuk teknologinya sendiri, menggunakan SJS ya. SJS ini adalah framework JavaScript yang digunakan arsitektur modular dan implicit dependency injection, sehingga kode lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Dalam proyek ini, SJS digunakan untuk membangun API untuk mengatur proses pencatatan kunjungan,
autentikasi admin, pengelolaan profil, statistik, dan pengelolaan file. Untuk deploy sendiri, sebenarnya awalnya menggunakan Railway. Namun dikarenakan hanya 1 bulan, selanjutnya dipindahkan ke Vercel untuk melakukan pengujian secara langsung. Setelah proses ujinya selesai dan dinyatakan sistem stabil, API akan dideploy ke server milik BMKG agar bisa dijalankan secara mandiri tanpa ketergantungan layanan pihak ketiga. Kalau untuk ada Swagger, Swagger ini adalah tool open source untuk membuat dokumentasi API secara otomatis berdasarkan kode yang sudah dibuat. Dalam proyek ini, Swagger menampilkan semua endpoint API utama, contohnya login admin, isi buku tamu, ambil statistik di halaman size API, sehingga memudahkan pengembang dan tim BMKG untuk mencoba, menguji, dan memahami cara kerja tanpa membuka kode sumber. Lalu ada Supabase. Supabase ini adalah platform backend yang menyediakan database PostgreSQL, juga storage untuk file, dan autentikasi pengguna. Nah, dalam proyek ini, database Postgre ini digunakan untuk menyimpan data pengunjung, buku tamu, admin, stasiun, dalam log aktivitas. Storage-nya juga digunakan untuk menyimpan tanda tangan digital pengunjung dan foto admin. Out digunakan untuk mengatur login dan hak akses admin sesuai dengan perannya masing-masing admin atau super admin. Mata kuliah yang berkaitan itu ada IMK, di mana memfokuskan meskipun saya berfokus pada backend, tapi API yang saya rancang itu outputnya dan struktur datanya dan struktur responnya mudah dipahami dan digunakan oleh pemain sehingga mendukung pengalaman pengguna yang baik. Lalu ada metode penelitian, melakukan analisis kebutuhan, deteksi masalah, catatan manual, dan merancang solusi berbasis web untuk mempertimbangkan hasil wawancara dan observasi di BMKG. Teori bahasa otomata untuk desain alur autentikasi dan otorisasi berbasis peran yang dapat dimodelkan sebagai finite state machine, mulai dari login, validasi token, hingga memberikan akses ke poin tertentu. Untuk teknologi web, membangun API dengan SJS, mengatur routing, middleware, dan respon HTTP sesuai dengan standar API. Untuk mobile programming sendiri, untuk endpoint ini menggunakan format JSON yang bekerja dengan lancar di berbagai sistem operasi perangkat dan teknologi dasar lainnya. Jadi bisa digunakan di bagian web maupun mobile. Lalu etika profesi, menerapkan keamanan data sesuai dengan penggunaan token autentikasi, supervised out, dan pembatasan akses data sesuai peran pengguna untuk menjaga kerahasiaan informasi pengunjung. Lalu ada proyek pengembangan perangkat lunak, di mana mengimplementasikan SDLC berbasis Agile, di mana di dalamnya ada analisis, desain, coding, testing, dan development. Nah, ini tadi di awal. Selanjutnya, untuk praktikum proyek pengembangan perangkat lunak, itu adalah mengimplementasikan teori dari mata kuliah yang tadi dengan mengikuti proses pengerjaan sesuai dengan SDLC, menulis kode API, membuat koneksi database, dan menguji fungsi-fungsi yang sudah dibuat. Ada pengujian perangkat lunak, melakukan pengujian manual via Swagger dan otomatis dengan Postman. Jadi untuk API ini saya melakukan 2 kali pengujian, pertama di Swagger dan di Postman untuk memeriksa respon code dan data. Lalu ada praktikumnya, di mana mempresentasikan teknik pengujian secara langsung pada API, seperti membuat test case untuk login admin, isi buku tamu, filter data, dan upload file. Untuk teknologi web, praktikumnya di mana mempresentasikan request response, HTTP, pemrosesan data query, parameter query untuk filter data buku tamu dan upload file, tanda tangan ke sebagai storage. Dan terakhir untuk mobile programming, meskipun tidak langsung, tapi API yang dibuat ini bisa digunakan di aplikasi mobile. Jadi misalnya nanti BMKG ingin membuat aplikasi berbasis mobile itu buku tamu ini, nah API ini tetap sama, tidak perlu diganti, tidak perlu diubah. Jadi satu API bisa digunakan untuk banyak kode. Untuk dokumentasi API-nya sendiri seperti ini, mungkin harus untuk API-nya seperti di sini. Ini untuk API-nya di sini. Sebenarnya untuk di pasalnya sudah ada, tapi memang sepertinya memang seperti ini. Jadi tidak menampilkan figurnya, mungkin karena pasalnya memang tidak mendukung.
Tapi ini sudah diimplementasikan dan sudah digunakan di front end-nya sendiri, sudah bisa langsung digunakan, dan teman saya Anugrah sudah mengimplementasikannya di front end-nya itu sendiri. Oke, saya sudah dokumentasi aplikasinya saja. Untuk login admin di sini, pertama harus register, tapi di front end-nya tidak dicantumkan register, karena di sini adminnya hanya tiga untuk stasiun dan satu untuk super admin. Tidak disatukan, tidak di sini, tidak diperbolehkan register di apa, di adminnya. Mungkin saya akan langsung ke loginnya saja dulu. Sebentar. Info email dan password lalu execute. Nah, nanti muncul seperti ini. Untuk akses token, lalu ada user ID yang digunakan hanya akses token dan user ID-nya. Kemudian kita ke dashboard. Mungkin untuk get profilnya dulu mungkin yang dimasukkan adalah akses token dan user ID. Nanti akan mengambil dari profil dari Sparkmin itu sendiri. Masukin. Dan Sparkmin pasti nol untuk stasiun ID-nya. Nah, itu mungkin untuk get buku tamu, di mana mengambil semua buku tamu. Nah, ini ada akses token. Install. Nah, ini saya cocokkan untuk saya demonstrasikan dulu untuk kosong. Jadi kalau kosong dia akan menampilkan keseluruhan data. Nah, seperti ini. Dihitung ini semuanya. Code-nya 12. Separatnya is true. Nah, ini menampilkan semua datanya di sini. Misalnya kita filter menggunakan stasiunnya. Kalau tidak salah, nah ini sudah difilter sesuai dengan stasiunnya. Nah, ini kita klimatologi sesuai dengan klimatologi. Ini kita filter juga sesuai dengan periode. Periode sini adalah today, week, dan month. Bulan, minggu, dan hari ini. Kalau mau, kalau nggak salah kosong. Karena belum ada pengajian lagi bulan ini. Oh, ada. Oh, ada. Ini menampilkan semua sesuai bulan ini saja. Bulan 8. Today, untuk hari ini kayaknya ada waktu teman saya melakukan ini. Ini untuk hari ini, minggu ini, dan bulan ini ditampilkan di dashboard. Sementara dashboard yang ini hanya menampilkan statistik dari jumlah keseluruhan. Misalnya, nah selanjutnya untuk menguji sendiri di sini dapat memanggil eh, stasiun, ID stasiun. Lalu untuk mengisi buku tamunya, dia diperlukan untuk isi buku tamu.
Ini harus diisi manual karena tidak ada yang ini. Di front end ini sudah otomatis untuk waktu kunjungan. Ini sudah simpan berhasil dan dicek di storage-nya. Ini ada activity log, admin, tamu, pengunjung, dan stasiun. Dan tadi dimasukkan ke buku tamu. Coba kita filter atau enggak jangan di tengah fungsinya. Sini. Ini. Nah, ini terbaru tadi. Untuk tanda tangannya, copy dan bisa dimasukkan ke sini. Dan akan muncul kurang lebih seperti ini di storage-nya di Supabase. Dan untuk pencarian ini, pencarian search di sini. Untuk jumlah dulu, untuk jumlah di sini bisa menampilkan jumlah per stasiun untuk di bagian ini. Bagian ini. Nah, di bagian sini. Ini untuk pengunjung. Di bagian ini dipanggil di situ. Untuk search di sini digunakan untuk mengisi buku tamu, di mana menampilkan jika namanya sudah ada di pengunjung, pernah berkunjung, maka akan langsung muncul. Misalnya tadi saya menggunakan Andi Ahmad. Ahmad. Nah, ini ada Ahmad Hidayat, maka menampilkan data sesuai Ahmad Hidayat. Sudah dipastikan untuk data nama Ahmad ini tidak terduplikat. Jadi, nah ini sudah dipastikan tidak terduplikat untuk nama, dipastikan tidak ada yang double di sini. Nah, ini untuk mungkin lebih jelasnya sudah saya untuk yang apa yang sangat vitalnya yang digunakan sehari-hari untuk admin dan usernya dan pengunjung. Jadi kesimpulannya adalah proyek pengembangan sistem buku tamu digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan kunjungan tamu yang sebelumnya manual dengan memanfaatkan backend Nest.js dan sebagai basis datanya. Kita menyimpan tanda tangan itu sendiri. Sistem ini dirancang modern, aman digunakan, dan mampu menampilkan data secara real time untuk administrasi dan monitoring. Kegiatan mandiri ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pembelajaran dan akademik dan kebutuhan industri, sekaligus memberikan pengalaman langsung dalam digitalisasi sistem informasi di sektor strategis negara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih, selamat pagi.